Dari Johannes nih kan. Ya, oke. Johannes tuh dari opaku. Opa itu kakek kan? Iya, Ya, kakek. oke. Itu dia tuh meninggal, terus setelah beberapa hari Bangkit lagi. bukan, mamaku hamil. Oh. Hamil aku. Terus sih dalam artian apa nih? Toxic bukan yang apa ya, Abusive. cuma buat kayak kata-kata kasar ya. Verbal abuse gitu. Itu abuse juga. Frontal juga. Oh. Bahasa Jerman yang kamu tahu bisa omongin dong. Ikli bedi. Apa artinya? I love you. Terus kayak anugerah dari Tuhan waktu mau pencet daftar nih, IPA apa? Ditanya mama, mau IPA apa IPS? IPA aja IPA. Itu pencurahan Roh Kudus gitu. Iya, tapi nggak tahu benar apa nggak tahu salah itu. Ada merpati nempel di pundak. Dikit lagi. Oh, dulu semester 1 matematika minat. Iya, Masih minat. masih minat. Semester 2? Enggak, minat lagi. Balik lagi di Nama Juga Mahasiswa, dan di konten kali ini lagi-lagi aku kedatangan teman sekelasku di semester 2 ini. Namanya adalah Johannes Pardamaian Napitu. Oh, parah itu marga. Oh, itu penistaan marga. Johannes Pardamaian Napitu Pulu. Iya, betul. Aku mau tanya yang pertama adalah filosofi dari namamu, karena namamu menurutku cukup berat. Perdamaian, terus ada marga lagi, marga suatu suku di belakangnya. Bisa jelasin nggak? Ya, kalau dari nama dari Johannes nih kan. Ya, oke. Johannes tuh dari opaku. Opa itu kakek kan? Iya, Ya, kakek. oke. Itu dia tuh meninggal, terus setelah beberapa hari Bangkit lagi. bukan, mamaku hamil. Oh. Hamil aku. Terus Oke. kayak langsung keluarga pada bilang, itu namain Johannes aja kayak opa biar dia Oke. menggantikan opa gitu. Dia semacam reinkarnasi. Iya, semacam kayak gitu, tapi Oke. bukan. Berarti dulu kakekmu namanya Johannes. juga. Iya. Terus setelah kakekmu wafat, beberapa hari berselang, Ya kamu dicetak gitu ibaratnya. dicetak. Diproduksi. Ya, semacam kayak gitu. Akhirnya nama itu reuse lagi, Iya. digunakan lagi. Seakan aku Representatif kakekmu. Oke, iya. Tapi apakah betul kelakuannya tidak sama? Terus setelah itu perdamaian. perdamaian. Kenapa bukan perdamaian atau semacam Oke, itu nama dari itu yang kasih itu opungku. Oke, opung adalah nenek dari Batak. Kalau opa dari mamaku. Oke, berarti kamu adalah campuran Ambon dan Batak. Iya. Ambon itu dari bapak, berarti Dari mama. mama. Dari mama. Bataknya dari Papa. apa? Ya. Terus opungku kan ada di Ambon tuh dulu ada kerusuhan. Oke. Terus waktu mamaku hamil tuh masih ada ya dikit-dikit kerusuhan-kerusuhannya. Tapi bentar lagi mau berdamai. Iya. Oke. Terus opungku kasih nama kan biasanya orang-orang bilang doa kan. Oke. Jadi opungku bilangnya namain aja perdamaian biar dia datang bawa damai. Oke. Tapi bisa dinilai sendiri. Setelah kamu lahir apakah konflik itu selesai? Iya. Oh iya, berarti betul dong. Selesai, tapi kalau aku bawa damai untuk orang-orang bisa dilihat sendiri dari teman kelasku ini. Terus apa? Napi itu pulunya itu berarti marga Marga dari Batak. Marga Batak ya. Berarti karena papamu Batak, terus ya apa ya, marganya ngikut papa. Ikut papa ya. Terus gimana rasanya hidup sebagai orang percampuran antara dua suku yang khas gitu, antara Ambon dan Batak, terus dicampur jadi perdamaian itu dulu. Gak ada sih. Bernyanyi kan, kamu tadi menjelaskan bisa semacam tradisi keluarga yang unik terjadi di keluargamu. Kalau dalam keluarga sih aku nggak diajarin apa-apa sih. Maksudnya diajarin tentang tradisi keluarga, tradisi tentang keluarga Batak misalnya. Enggak. Terus kalau Ambon ya berdinamika dengan orang-orang sekitar doang. Oke. Berarti ya betul-betul nggak strict yang
lekat banget sama tradisi gitu, udah Iya. mulai liberal bebas aja. Nggak bebas juga sih, tapi Tetap ada. iya, Tapi nggak sekental itu, nggak Iya. selekat itu. karena nggak diajarin sama orang, nggak ditanamkan oleh orang tua kayak kamu harus ikut ini gitu. Dan nggak dipaksain juga. Iya. Tapi biasanya ciri khas keluarga Ambon atau Batak yang biasanya lekat sama orang-orang lain apa sih? Nyanyi. Nyanyi Terus setelah itu itu doang kayaknya. Terus kayak orang timur kan dikenal di mana-mana kan kayak kasar gitu kan. oke. Terus Batak juga nadanya juga agak Tinggi. Ya. Oke. Jadi aku sampai di Jogja kayak gitu-gitu. Mana sih? Orang-orang pada bilang, "Kamu jangan ngegas tuh." Suaramu nggak ngegas deh. Nggak tahu, tapi orang-orang pada nilainya, "Kamu jangan ngegas." Apa aku ngomong biasa aja. Itu bertahan berapa bulan dari awal kamu ke Jogja sampai sekarang? Paling abis UTS semester 1 udah Berarti kayak lumayan loh itu loh, 6 bulan. UTS semester 1. 3 bulan maksudnya. kurang menghitung ya. Iya. Terus kamu selama hidup domisilinya di Ambon. Ya, tapi Nggak keluar-keluar dari pulau itu. keluar. Keluarga Purwokerto. Bukan di Jogja. Oke, kamu udah pernah ke Jogja sebelumnya? Iya, kalau aku S2 di sini di UGM. Tapi anaknya dia Atma bagus. Cuma Oke, background orang tuamu adalah keduanya S2 di UGM Prodi. kalau mama tuh teknik apa gitu? Teknik lah pokoknya. Oke, fakultas teknik. Terus Papa juga teknik. Papa ekonomi pembangunan akhirnya pembangunan. Sebenarnya ketemu di Ambon. berarti alma maternya sama nih UGM. UGM S2. S2 tingkat jenjang pendidikannya sama. Nah, Tapi ketemunya bukan di UGM, iya bukan di Ambon. di Ambon. Oke, itu unik lucu. Setelah itu berarti kamu sering ke Jogja? Enggak. Aku waktu mamaku S2, aku cuma tinggal di rumah tanteku di Jogja juga. Itu selama hampir 2 tahun kayaknya di Jogja. Terus sambil playgroup di Olivan. Oh, nggak tahu sih itu di mana. Oh. Berarti awal-awal hidupmu nih setelah dinamai perdamaian itu adalah kamu Jogja dulu sampai playgroup. Tapi lahir di Ambon. Rentetan terakhir di Ambon. Lahir di Ambon. PAUD Terus atau TK? PAUD PAUD di Jogja. Jogja. Nah. TK. TK balik Ambon karena Balik mama Ambon. udah beres S2. Oke. TK apa? SD. SD Di Ambon juga sampai SMA. sampai SMA. Oke. Masa SMA-mu kamu SMA di SMA 1 Ambon. negeri. Negeri itu Mayoritas gimana? mayoritas Kristen. Oh gitu. Iya. Soalnya aku negeri. Hmm. Negeri terus sih, tapi negeri di Jawa beda sama negeri Ambon. Ya, karena kalau di Ambon tuh mayoritasnya Kristen. Oke. Jadi beberapa sekolah negeri doang yang ada yang mayoritasnya Muslim. Oke. Ya, kayak gitu. Berarti ada mereka ngeblend atau misa-misa aja? Ngeblend. Saya kalau sekolahku kan sekolah yang lumayan bagus lah di Ambon. Pamer dulu. Favorit. Sekolah favorit di Ambon. Terus orang-orang kan pada mau masuk sana ya, yang Muslim, yang Hindu, Buddha. Ada juga. Ada. Oh. Kristen, Katolik. Heeh. Tapi Katolik di angkatanku dikit, cuma 20. Banyak gila. Kristen Oh, Katolik di SMA aku, Kristen Katolik ya. Itu 2 agama dicampur tuh. Di angkatan 1, 2, kelas 1, 2, 3 di jumlah nggak sampai 10. Seminoritas itu, apalagi mencari yang Cina. Seperti saya semakin susah di antara yang misal Kristen Katolik Cina itu, ya ampun, dari kurang dari 10 cuma berapa biji, 5 jari aja nggak sampai gitu. Tapi Cina banyak kok di Ambon. Masa sih? Banyak. Cindo. Sumpah? Iya. Mereka ngapain di sana jualan? Jaga toko. Berarti di bawah orang tuanya, Iya, orang tuanya itu. Terus kehidupannya ada pelajaran agamanya, wajibnya apa mayoritas? Kalau aku kan jauh di Jawa kan Islam, terus karena aku nggak ikut Islam, nggak bisa kan? Oh. Kebanyakan dulu, jadi di kelasnya ibaratnya Oh. tuh
aku yang spesial Oh. gitu kan. Karena beda. Kalau di negeri sendiri pelajaran agama itu apa? Kalau di Ikutin mayoritas kan? Kalau di sekolahku Kristen karena Kristen paling banyak jadi Kristen di kelas. Oke. Terus yang di kelasku kan ada Muslim sama Katolik aku. Nah yang Katolik tuh cari ke ruangan untuk belajar agama Katolik, yang Islam ke musola. Sholat. Bukan. Ya belajar. Belajar agama sambil dengerin guru ceramah. Oke. Terus kamu ya sekolah. Kamu kan sekolah di sekolah negeri nih. Kalau aku tanya ke teman-temanmu, kamu lebih banyak Jo atau Joan? Karena aku sih dari semester 1 udah dipanggil Jo, cuma karena di kelas kita ada yang namanya Jo juga, jadi aku ngalah. Aku kan Pakai Joan. Oke, anggap aja. Jo dulu semasa SMA anaknya gimana? Teman-temanmu akan jawab apa? ya itu tergantung orang menilai. Generalnya gitu, kira-kira apa sih? Kalau Jo SMA itu gimana sih anaknya? Pasti anaknya gini. Agak toksik. Terus toxic dalam artian apa nih? Toksik bukan yang apa Abuse, ya? Cuma, ya? iya, cuma buat kayak kata-kata kasar ya. Verbal abuse itu. Itu abuse juga. Frontal juga. Oh. Frontal aja. Tapi tidak secara fisik, tapi Iya. Omongan doang. yang menusuk hati. Dikit, soalnya banyak yang baper. Terus kamu nggak introspeksi gitu dari itu? Soalnya kalau di teman-teman kelasku pada kayak gitu juga. Oh, Mereka udah biasa, oke. tapi kalau aku ke teman-teman gereja pada kena, Tahu tempat dong. gak open minded mereka. Oh, bagus. Berlindung dengan kata open minded. Kembali ke masa SMA ya. Jo ini anaknya apakah berorganisasi atau fuck organisasi gitu? Tidak dong. Tidak apa nih? Tidak berorganisasi? Ya istilah kalau di kuliah kan kupu-kupu. Oke. Nah aku di SMA juga kupu-kupu. Tapi- bukan Hmm. sekolah pulang, suku-suku. Sepu-sepu. Berarti ya cuma datang menunaikan kewajiban sebagai ya belajar pulang. Pulang. Kamu nggak minat OSIS apa gitu? Enggak. Apa ya kayak ekskul 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 dong harusnya. Dulu ikut semester Apa? 1 karena bukan semester 1, kelas 1. Tapi karena kelas 2 udah Covid, kelas 3 Covid, jadi nggak ikut lagi. Kesempat. Kan nggak ada SD. Ekskul apa yang kamu ikutin? Bahasa Jerman. Di Ambon ada bahasa Jerman. Di sekolahku. Di sekolah oke. Sekolah nggak ada nggak? Sekolah udah ada. Belajar bahasa Inggrisnya struggle. Ya, saya sekolahku kerja sama ada di Jerman. Sih. serius. Iya, iya, Bang. Jadi ada student exchange juga. Nah, dulu kelas 1 tuh kayak pengen gitu. Saya Iya. ada temen gereja, terus dia ikut student exchange itu ke Jerman. Wah, ini kayak saran yang bagus buat membanggakan orang tua. Bagus ya, supaya pride-nya naik gitu Iya. ya. Cuma setelah kelas 2 itu kan saya Covid kan, jadi nggak ada ekskul lagi. Oke. Ya udah nggak ikut lagi. Saya student exchange itu di kelas 3 harusnya. Karena kan kita terserang pandemi Covid kan di awal-awal masuk SMA kan. Betul. Jadinya rencanamu itu hancur bertubi. Soalnya nggak berekspektasi juga buat kali ini. Cuma kayak aku pengen Pengen tapi aja. belum merencanain lebih lanjut ya. Iya. Sambil mengikuti bahasa Jerman itu, ekskul bahasa Jerman itu. Bahasa Jerman yang kamu tuh bisa ngomongin. Ik liebe dich. Artinya I love you. di SMA mu ya kamu IPA atau IPS? IPA. Asik, kenapa? Masuk IPA-nya milih kah atau karena diklasifikasi sama sekolah? Karena milih Kenapa kamu milih IPA daripada IPS? Ada bahasa? nggak ada bahasa. Kenapa milih IPA dibanding IPS? Soalnya waktu pendaftaran tuh kayak ada anugerah dari Tuhan. Awalnya aku tuh pengen IPS. Saya Oke. menjauhi fisika sama kimia. Betul. Terus kayak anugerah dari Tuhan waktu mau pencet daftar nih, IPA apa? Ditanya mama, mau IPA apa IPS?
IPA aja IPA. Itu pencurahan Roh Kudus gitu. Iya, tapi nggak tahu bener apa nggak salah itu. Ada merpati nempel di pundak. Dikit lagi terbang aku. Akhirnya kamu milih IPA. IPA. Tapi dengan konsekuensi kamu harus belajar biologi, fisika, kimia, matematika minat. Iya. Yang wajibnya pun kita nggak minat gitu kan. Iya. Terus ketika masuk kamu anjir ternyata susah IPA gini, gitu IPS. Awalnya sih enggak se menyesali itu sih. Awalnya tuh kayak ikut terus kayak mama bilang mau les nggak? Ya les aja. Les matematika. Dulu bisa tuh semester 1. Semester 2 Covid udah nggak belajar. Iya dari COVID sampai kelas 3 kan kalau aku kayak semester 2 nya itu masuk lagi. Hah? Kelas 3 kan semester 2. Semester 2 nya itu masuk karena buat persiapan. Oh iya sama. Perguruan tinggi kan. Iya, tapi itu kan ke offline. Iya, tapi kan kayak udah lupa dari Iya. kelas 2. Itu gap 2 tahun hilang gitu ibaratnya. Iya. Cuma semester 1 di ya kelas 10, terus semester 2 di kelas 12. Iya. Soalnya kan kalau matematika di SMA kan kronologis gitu kan. Nanti di kelas 3 tuh ada yang singgung di kelas 2. Iya. Jadi aku udah nggak ikutin. Tapi udah bodo amat lah, yang penting lulus. Tapi kamu kan bisa les itu meskipun bertahan semester. Udah capek ngejar. Tapi ketika masuk IPA ada pelajaran favorit ya? Gak ada. Oh, dulu semester 1 matematika minat. Gak ada otaknya, gak mungkin anjir orang suka Logaritma. matematika minat. Semester 1 doang. Karena ada ikut les. Oke, karena masih merasa bisa, Kak ya, masih minat. masih minat. Semester 2? Enggak minat lagi. Terus berarti kamu masuknya lagi kapan? Semester Semester kelas 3 semester 2. Oke. Mulai tuh di cap ilmu-ilmu online yang kita nggak pelajari itu kan. Iya. Terus guruku kayak ini anak goblok banget. Enggak, soalnya banyak juga kan yang kayak gitu. Dimaklumi berarti Iya, kan? dimaklumi. Karena ini orang-orang yang kayak skip kayak time skip betul-betul lompat gitu kan. Iya, guru-guru juga kan tahu. Paling buka laptop, matiin kamera, tidur Iya, kan. betul. Itu general dilakukan oleh seluruh pelajar Indonesia. Terus persiapanmu ya ketika udah masuk kelas 12 semester 2. Kamu kayak dibimbelin lagi kan? Bimbel sekolah doang. Bimbel sekolah terus beli buku nggak sih? Beli. Semua orang yang ditanyain gini ya, kamu beli buku nggak sih? Beli, dibaca nggak? Enggak. Oh, bukunya tebel banget kayak kamus. Iya, Buku apa yang suka beli? dikasih sekolah jadi ada Oh, paketnya. oke. Tapi kamu sekolah kerja sama instansi pendidikan online nggak? Enggak, kayaknya enggak. Aku enggak tahu juga. Kalau sekolah aku kerja sama Kuiper. Oh enggak, aku enggak. 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 Oke. Persiapanmu kamu pengen masuk PTN kah? Enggak. Oh, dengan dua orang tua ya, yang UGM, S2, tapi anaknya nggak berambisi pengen ke negeri itu menurutku aneh. Saya udah sadar diri. Aku agak goblok. Oke. Jadi udah kayak teman-teman udah pada kayak udah yang pasti-pasti aja. Mereka kayak pilih Petra, pilih PH, Pertamina gitu kan. Pertamina apa? Ini Universitas Pertamina emang ada? di Jakarta. Oh, ngapain? Ya di Pertamina nggak Jadi tahu yang aku. orang itu yang kata maks 50.000. Bukan. Mulai dari nol ya. Maaf ya, udah Pertamina, udah sadar. Berarti mereka nggak berorientasi untuk negeri teman-temanku tuh. Ada yang Ada negeri. juga, Tapi kayak yang teman-teman deketku kayak pengen swasta. karena Dia kayak udah chance masuknya lebih. iya kayak udah pasti gitu kan kalau swasta. Terus kayak aku lihat sekolah harga-harganya kan, oh pada mahal, Petra 20-an, SPP-nya Wow, gila 20. Kristen Petra itu di Surabaya. Oke. Terus aku tanya temanku juga yang Pertamina, oh nggak salah 17 atau 20-an gitu. Oh banyak nggak bisa pakai minyak bumi. Yang hasil tambang saya semester gitu. Berarti banyak mahal-mahal.
mahal. Terus kayak waktu lihat Atma tuh kayak sepertinya Murah nih gitu. gak murah juga, tapi kayak oh bisa lah. Terus kayak bagus kan universitasnya kan. Oke, berarti setelah kamu berkelana mencari universitas swasta yang affordable untuk dibayar dan sepadan dengan kualitasnya, itu muncul Atmajaya. Iya. Atmajaya kan ada 2, Jakarta. Teman-teman kan tadi banyak Jakarta sentris kan. Kan Atma juga ada di Jakarta. Kenapa kamu nggak terbesit ke Atmajaya Jakarta aja? Biaya hidupnya mahal. Oke, itu dipertimbangkan ya. Itu gampangnya kayak gitu. Karena Jogja rendah gitu maksudnya. Bukan. Oh, kenapa? Maksudnya pertama ada keluarga. Oke. Ada keluarga terus biaya hidupnya juga murah. Dan akhirnya memilih Atmajaya ya. Ya kayak Atma bagus guys. Aku itu lihat di mana gitu. Terus kayak orang-orang pada bilang Ilkom gampang. Jadi ibaratnya kalau di Atmajaya SPP bayar gedenya di awal. Ya. Terus bayar setelahnya ya menengah lah. Nggak bisa dibilang kecil juga. Iya. Menengah. Kamu kaget nggak dengan kuliah semester 1 segini? Hitungannya kan puluh gitu. Anak itu puluh. Wah, ternyata gini. Wah, akhirnya jadi mahasiswa. Ya, resmi menjadi mahasiswa. Walaupun udah belum selesai. dapat almet ya. Iya, sampai sekarang. Karena kalau dulu kan abis kelas biasanya ada kumpul-kumpul bentar, terus kayak mereka pada ngomongnya tuh Jawa semua. Ngomong bahasa Jawa ya, sorry. Ngomong bahasa Jawa. Oke. Jadi kayak apa artinya? Terus kayak aku mencoba untuk memahami. Oke. Wah, kayak Mata kuliah paling gampang dan susah di semester 1. paling gampang sih. Apa yang kamu suka deh? Yang aku suka apa ya? Mama suka. Yang mamaku suka. Ada mata kuliah yang kamu suka di semester 2? Belum ada.